Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas, yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika Allah perintahkan untuk bersegera, karena apa? Allah akan berikan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika para sahabat mendapatkan itu, ayat ini, maka para sahabat itu bersegera. Allah juga sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51 dan 52, sesungguhnya jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ta'na, gak protes gitu. Kita buktikan bagaimana bersegeranya para sahabat zaman dahulu. Ketika Rasulullah itu mengimami sholat, setelah selesai sholat, maka Rasulullah itu melewati para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah itu keluar di masjid ini. Para sahabat heran gitu. Maka ketika Rasulullah itu balik kepada para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau kok terburu-buru, kok tergesa-gesa? Maka Rasulullah menjawab, di rumahku itu ada emas yang belum saya keluarkan sedekahnya. Termasuk para sahabat. Mungkin atau mengenal Hanzalah, menikah dengan seorang perempuan. Hanzalah terbangun karena mendengar derapan kaki kuda, yakni berjihad. Maka ketika itu Hanzalah langsung bergegas, langsung bangun. Setelah itu Hanzalah itu menyiapkan bekal untuk berperangnya itu, dia itu mengasah pedangnya lalu berangkat untuk berjihad. Maka setelah itu Hanzalah ini syahid. Nah, wahai sahabatku, siapa yang tahu apa keadaan sebelum ini? Maka istrinya datang, wahai Rasulullah, itu Hanzalah Rasulullah. Itu suamiku Rasulullah. Suamiku Hanzalah baru kemarin nikah, baru tadi malam pertama, dan Hanzalah Rasulullah belum mandi junub. Wahai sahabatku, Hanzalah sudah dimandikan para malaikat. Ketika Rasulullah itu juga memimpin sholat menghadap kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Ketika itu malaikat Jibril itu menurunkan wahyu kepada Rasulullah, hai Muhammad Rasulullah, kiblat sudah berubah menuju Ka'bah. Maka seketika itu Rasulullah itu langsung berbalik arah menuju Ka'bah. Detik itu juga, gak nunggu selesai sholat, detik itu juga. Dan para sahabat juga mengubah arah kiblatnya menuju Ka'bah, detik itu juga. Bersegera gitu. Misal lagi, ketika Allah itu mengharamkan daging keledai kampung. Ketika selesai perang, maka para sahabat ini kan lapar. Setelah itu dia melihat keledai kampung, disembelihlah keledai kampung dan dimasak. Ketika selesai dimasak, mau dimakan, datang para sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak kalau keledai kampung ini sudah diharamkan? Dalam keadaan lapar nih, baru pulang dari jihad gitu kan. Maka ketika itu banjinya ini kalau sekarang langsung dipendam, nggak jadi dimakan. Padahal dalam keadaan lapar, bersegera. Misal lagi, ketika Allah itu mengharamkan khamr, para sahabat zaman dulu kayak gitu, suka minum khamr. Datang Abu Bakar, wahai sahabatku, tahu nggak kalau khamr ini sudah diharamkan oleh Allah? Apa? Sudah haram gitu. Maka ketika itu langsung khamrnya dibuang, guci-gucinya ini langsung dipecahkan. Ketika itu juga, padahal khamr itu minuman favorit mereka, tapi ketika sudah diharamkan khamr ini langsung dibuang. Detik itu juga. Misal, ketika wanita muslimah Allah turunkan tentang kewajiban untuk aurat, apa yang terjadi? Wanita muslimah ini langsung mengambil korden-korden mereka. Langsung korden-korden mereka itu dijadikan sebagai jilbab, atau supre mereka, atau alas dari kasur mereka itu mereka sobek untuk dijadikan jilbab. Dan ketika itu wanita muslimah langsung keluar menggunakan jilbab. Seketika itu juga. Misal ada sebuah kisah ketika perang Uhud. Ketika selesai perang, maka kaum muslimin ini 70 orang yang mati syahid, dan sisanya itu tinggal 630 yang masih. Dan ketika itu para sahabat itu minimal dia itu memiliki 7 luka dalam tubuhnya. Entah itu luka sabetan pedang, entah itu luka tusukan tombak, entah itu luka-luka yang lain dan semacamnya. Dan ketika itu para sahabat itu pulang menuju Madinah. Setelah itu Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya siapa saja yang ikut perang pada perang Uhud besok harus mengejar kafir Quraisy, harus ikut perang juga bagaimanapun keadaannya, harus ikut perang lagi. Setelah Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu, setelah subuh Rasulullah itu menyampaikan kepada Sa'ad, wahai sahabatku, siapa saja yang ikut perang pada perang Uhud kemarin, maka saat ini, hari ini, sekarang ini, semuanya harus ikut lagi berperang menyerang musuh apapun keadaannya. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat sedang saling mengobati
lukanya. Lagi luka-luka ini, baru kemarin berperang, masih luka-lukanya masih banyak. Tapi apa jawaban para sahabat? Sami'na wa ta'na. Kalau itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kami sami'na wa ta'na. Ada seorang prajurit datang ke sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada seorang pemuda yang umurnya itu belasan tahun. Dia juga ikut perang Uhud karena lukanya itu sangat parah, maka dibawa pulang. Prajurit ini menyampaikan kepada dua pemuda kakak beradik ini yang masih belasan tahun yang kemarin juga ikut pada perang Uhud. Wahai adik-adikku, siapa yang ikut perang Uhud kemarin, Rasulullah perintahkan untuk ikut lagi menyerang musuh, berkumpul di masjidnya Rasulullah. Adik kakak ini bilang adiknya, "Kak, gimana saya mau datang ke masjidnya Rasulullah? Kalau kita ini luka penuh darah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, luka kita itu terlalu parah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kitanya itu mau datang ke masjid Rasulullah? Jangankan berperang, kita mau jalan aja nggak bisa. Mau jalan aja nggak bisa." Rasulullah sudah sampaikan, siapapun dalam keadaan apapun harus ikut berperang. Lalu apa yang akan kita jawab Rasulullah? Sampai ada dalam kisahnya itu katanya ada luka tebasan pedang di lehernya. Saking parahnya. Apa katanya kakak? Nanti gini, kita gantian, kamu seret saya nyeret kamu, kita saling seret sampai ke masjidnya Rasulullah. Kita saling seret sampai ke masjidnya Rasulullah. Saling seret coba. Itulah gimana para sahabat zaman dahulu, luar biasa, jauh dari kita.